berbuka ya yang disebabkan karena ketidaksengajaan, maka tidak masuk dalam hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Paham ya? Ini bagi pendapat yang mengatakan bahwasanya berbekam di siang hari di bulan Ramadan dapat membatalkan ibadah puasa. Hadis berikutnya, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik, beliau berkata, awwalu ma kurihat al-hijamatu lis-shaimi. Jadi pertama kali yang dibenci bagi orang yang berpuasa adalah berbekam. Anna Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa huwa shaim. Adalah Ja'far bin Abi Thalib, beliau berbekam dalam keadaan berpuasa. Famarra bihin Nabi, kemudian Nabi lewat. Ya. Faqala, Nabi berkata kepada Ja'far bin Abi Thalib, aftara hadan. Ya, dua orang ini telah berbuka, maksudnya telah batal ibadah puasanya. Thumma, kemudian rakhasan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik, ba'du fil ijamati lis-shaim. Kemudian Nabi memberikan keringanan untuk berbekam kepada orang yang berpuasa. Wa kana Anasun yahtajimu wa huwa shaimun. Adalah Anas bin Malik, beliau berbekam dalam keadaan puasa. Ini salah satu dalil dari pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya, dan saya pribadi ya sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua, bahwasanya berbekam di siang hari di bulan Ramadan termasuklah mendonorkan darah di siang hari di bulan Ramadan, terlebih lagi jika pasien sangat membutuhkan darah kita. Ya. Dan orang yang mendonorkan darahnya dengan syarat tidak membahayakan dirinya, termasuklah orang yang berbekam tidak membahayakan atau membuat kondisi tubuhnya melemah. Sebab ada, jangankan dalam keadaan puasa, yang dalam keadaan puasa pun ada orang-orangnya. Buruk nak kita bakam, ya, buruk nak di kop, disedot, belum dicucuk. Ya, belum dicucuk dengan jarum, baru nak disedot, baru nak pertama udah pucat atau apa bahasa kitanya, udah semaput apa bahasa kitanya, pingsan, nak pingsan, cutam, ya, ada orang-orang nih. Ya, ini saya punya kawan waktu ya, sama baru di cup pakai ya, belum dicucuk, udah pucat, bibirnya udah pucat, cutam, akhirnya enggak jadi, ya, jadi dilepaskan lagi, kemudian baru diberi air hangat dan lain sebagainya. Jadi ada orang-orangnya, ya, di luar puasa, bagaimana dengan keadaan puasa? Nah, jadi mungkin orang yang seperti inilah yang kalau dia berbekam di siang hari di bulan Ramadan dapat memudaratkan dirinya, ini dapat batal ibadah puasanya. Adapun orang yang sudah terbiasa berbekam, ya, tidak berpengaruh sama sekali, maka tidak masalah berbekam di siang hari di bulan Ramadan, ya. Dan sekali lagi ini pendapat yang saya lebih condong kepadanya. Hadis berikutnya dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala al-mu'allif rahimahullah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis 668. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa shaimun. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, iktahala itu maksudnya apa? Memakai celak. Ya, memakai celak di siang hari di bulan Ramadan.
adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercelak, memakai celak yang biasa di mata di siang hari di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, akan tetapi para ulama menghukumi sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, ya, bi isnadin dhaifun. Jadi sanadnya lemah. Sanad hadits ini lemah. Sanad hadits ini lemah. Akan tetapi dari hadits ini dapat diambil beberapa faidah, bahwasanya sesuatu yang tidak berhubungan langsung dengan kerongkongan, ya, maka tidak membatalkan ibadah puasa. Dalam hal ini contohnya tetes mata atau tetes telinga, ya, di mana mata atau tetes telinga jalurnya berbeda, ya, berbeda, jalurnya berbeda. Artinya dia tidak sampai melalui rongga kerongkongan yang kemudian bisa masuk ke dalam al-maidah atau apa bahasanya lambung, ya. Jadi hukum memakai celak di siang hari di bulan Ramadan tidak masalah. Demikian juga hukum menggunakan tetes mata di siang hari di bulan Ramadan atau tetes telinga itu tidak membatalkan apa? Ibadah puasa. Ya. Termasuklah jika seseorang yang menggunakan tetes mata atau tetes telinga kemudian dia merasakan aroma. Merasakan aroma, ya. Maka apa? Tidak membatalkan ibadah puasa. Termasuklah besuntik, ya, yang pernah atau suah besuntik, ya, di paha itu kan, di ya. Dia memang apa ya? Ada rase atau disuntik di lengannya, ya. Rase kerongkongan, rase apa ya? Rase pahit, enggak? Yang suah besuntik di tangan, ya, tak suntik apa pun biasanya. Vaksin atau apa? Ya, vaksin, ya, vaksin meningitis itu untuk ibadah haji atau ibadah umroh, ya, disuntik. Rasa mulut, rasa pahit. Ada rasa apa ya? Rasa pahit. Maka ini tidak membatalkan puasa. Jadi berbeda, ya, atau bedakan antara hal-hal atau benda yang bisa masuk melalui kerongkongan, maka ini yang membatalkan puasa. Ya, maka ini yang membatalkan ibadah puasa. Adapun jika ada benda asing yang masuk ke tubuh kita dari mata, dari telinga, ya, tanpa melalui rongga mulut ini, maka dia tidak membatalkan ibadah puasa. Paham ya? Adapun impus, maka dia termasuk hal yang dapat membatalkan puasa. Impus, karena dia pengganti apa? Makanan. Impus ini termasuk pengganti makanan, maka dia membatalkan apa? Puasa. Paham ya? Ini dibahas dalam buku-buku, ya, berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer. Sebab di zaman Nabi tentunya tidak ada, ya, disuntik, impus dan lain sebagainya. Tapi kemudian para ulama, ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada, kemudian mereka apa? Ya, dikiaskan. Ya, melihat dalil yang ada, kemudian mereka kiaskan. Impus itu dikiaskan dengan apa? Makanan minuman, sebab dia pengganti makanan minuman dan membatalkan ibadah puasa. Adapun memakai tetes mata, tetes telinga, ya, dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, alurnya itu berbeda, jalurnya berbeda. Dia tidak melalui kerongkongan atau rongga mulut ini, kerongkongan, sehingga dia tidak membatalkan ibadah puasa. Paham ya? Baik. Dalil berikutnya. Berkaitan dengan memakai celak, maka diperbolehkan bagi orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Bahkan celak itu, ya, disebutkan salah satu faidahnya itu dapat mempertajam mata.
dengan menggunakan apa? Celak. Dan celak itu bukan menjadi kekhususan bagi kaum wanita. Laki-laki pun boleh memakai apa? Celak. Laki-laki pun boleh memakai celak. Yang biasa digunakan di bawah ini ya, kelopak mata. Ya. Dikatakan salah satu faidahnya dapat mempertajam pandangan mata. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullah, hadis 669. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa nasiya, yang lupa, wa huwa shaimun, sedang dia berpuasa, fa'akala, kemudian makan, au syariba, dan minum, falyutimma saumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Di tengah makan baru sekali suapan atau 2 kali suapan, atau bahkan kenyang sekalipun, ketika dalam kondisi lupa kemudian dia ingat, maka apa? Puasanya tidak batal ya, dan dia harus melanjutkan ibadah puasanya. Fa innama at'amahu Allah, karena sungguh Allah telah memberi dia makan. Dari hadis ini ada beberapa faidah. Yang pertama, wajibnya bagi orang yang lupa dan mengerjakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa seperti makan, minum, bahkan ya hubungan suami istri sekalipun kalau dilakukan karena lupa, bisa jadi bisa jadi kedua-duanya lupa, kemudian berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, maka apa? Hendaklah menyempurnakan ibadah puasanya. Hendaknya menyempurnakan ibadah puasanya. Dan perintah di dalam hadis ini, falyutimma saumahu, maka sempurnakanlah, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, perintah yang menunjukkan kewajiban, dan ini adalah untuk puasa wajib. Contohnya puasa di bulan Ramadan. Artinya apa? Wajib bagi orang yang lupa mengerjakan sesuatu yang membatalkan ibadah puasa, dia kerjakan karena lupa. Dia kerjakan karena apa? Karena lupa. Ya. Maka dia wajib untuk menyempurnakan puasanya. Jadi perintah di sini apa? Bisa wajib. Perintah untuk menyempurnakan dalam hadis ini bisa wajib, bisa sunnah. Wajib apabila ia makan atau minum atau yang lainnya dia kerjakan karena lupa dalam puasa wajib, contohnya puasa Ramadan. Maka apa? Perintah untuk menyempurnakan di sini hukumnya wajib. Artinya dia wajib untuk menyempurnakan puasanya. Paham ya? Setelah dia ingat. Adapun jika puasa sunnah, maka perintah untuk menyempurnakan puasanya setelah dia lupa makan, lupa minum, maka hukumnya atau perintahnya itu tidak wajib, tapi mustahab, sunnah. Artinya dia boleh selalu macahkan, boleh melanjutkan puasanya. Paham? Paham ya? Paham tak?
Kalau puasa wajib, ya, dia lupa makan, lupa minum, baru ingat, udah kenyang kan? Apa ya? Nanggok air atau minum es, ya, baru ingat, ternyata dia apa? Sedang berpuasa. Maka kalau puasanya puasa Ramadan, maka dia wajib untuk melanjutkan ibadah puasanya. Paham? Kalau puasa sunnah, puasa Senin Kamis misalnya, ya, tiba-tiba dia lupa makan atau dia lupa minum. Paham? Maka dia, ya, boleh menyempurnakan puasanya, boleh selalu macahkan. Paham ya? Tapi kalau puasa wajib tidak boleh, dia harus lanjutkan, Dan ini adalah salah satu karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang apa? Di sini sebutkan fa innama, karena sesungguhnya at'amahullah, Allah yang memberinya makan. Allah yang memberinya makan. Faidah dari hadis ini yang pertama, luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Luasnya rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Faidah yang kedua, perintah bagi orang yang berpuasa untuk menyempurnakan puasanya, meskipun dia lupa makan, lupa minum, atau lupa, ya, yang lainnya selain makan dan minum. Kemudian yang ketiga, bolehnya menggunakan dua kalimat, bolehnya menggunakan kalimat yang memiliki dua makna. Contohnya dalam hadis ini, ya, contohnya dalam hadis ini, fal yutimma saumahu, adalah dia menyempurnakan puasanya. Ya, perintah untuk menyempurnakan di sini itu ada dua makna. Boleh, ya. Makna yang pertama makna wajib, makna yang kedua makna mustahab, makna sunnah. Faidah yang keempat, makan minum dengan sengaja bukan karena lupa itu dapat membatalkan ibadah puasa. Makan minum dengan sengaja bukan karena lupa dapat membatalkan ibadah puasa. Yang kelima, pahala orang yang lupa makan, lupa minum itu sama. Ya, jadi jangan khawatir jika kita ketika sedang berpuasa tiba-tiba apa? Lupa, kemudian makan, lupa minum. Jadi puasanya tidak dikurangi pahalanya. Ya. Kemudian sebab al-it'am, penisbatan memberikan makanan di sini dinisbatkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang memberikan makan itu siapa? Allah. Ya. Yang memberikan makan kepada kita itu siapa? Allah. Baik. Hadis berikutnya, walil hakim, dalam riwayat Hakim disebutkan, man aftara fi Ramadan, barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan nasian, karena lupa, fala qada'a alaihi wala kaffarah, maka tidak ada qada baginya. Puasanya tetap sah dan pahalanya tidak berkurang. Paham ya? Hadis berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis 671.
dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahul qai'u fala qada'a 'alaihi." Di barang siapa yang mengalami muntah, ya, maka tidak ada qada baginya. Artinya dia tidak wajib untuk mengganti puasanya. Ya. Wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qada. Tetapi barang siapa istaqa'a dalam bahasa Arab itu sama dengan dia menggunakan wazan atau timbangan, ya, istif'al, yang artinya meminta sesuatu. Sama halnya dengan istighfar. Istighfar itu artinya meminta ampunan. Istisqa meminta hujan. Kalau di sini istaqa itu apa? Minta muntah. Maksudnya apa? Muntah dengan sengaja. Jadi hadis Abu Hurairah ini membahas hukum muntah bagi orang yang berpuasa. Disebutkan di dalam hadis ini, barang siapa yang muntah karena tidak sengaja, bukan karena kemauan dirinya, maka puasanya tidak batal. Adapun jika seseorang dengan sengaja, ya, sehingga membuat dirinya muntah, maka apa? Puasanya batal dan dia wajib untuk mengganti puasanya yang batal tersebut di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Faham ya? Jadi hadis Abu Hurairah ini berkaitan dengan apa? Hukum muntah. Artinya kalau jamaah sekalian, ya, muntah karena satu dan lain hal, tidak sengaja muntah, entah karena naik oto atau karena apapun, mencium aroma tertentu kemudian muntah, maka muntahnya itu tidak membatalkan ibadah puasanya, ya. Dan kalau kondisi badannya tetap fit, maka dia lanjutkan, ya. Nah, sebagian orang ada yang muntah kemudian membuat kondisi tubuhnya melemah. Dan kalau dia meneruskan ibadah puasanya bisa apa? Berbahaya. Contohnya seorang ibu-ibu yang bahasanya? Ngidam. Sebagian wanita itu ada yang muntah-muntah sampai apa? Membuat kondisi tubuhnya melemah. Bahkan sampai diimpus dan lain sebagainya. Maka udah tidak perlu dia melanjutkan puasanya. Tetapi kalau dia muntah, ibu yang ngidam, seorang wanita yang ngidam di bulan puasa, ya, muntah dan tidak mempengaruhi kondisi badannya, tetap lanjutkan saja ibadah puasanya dan puasanya tidak batal. Atau ketika jamaah sekalian berpergian, ya, naik bis atau naik oto, ya, karena memang dasarnya DP mabuk. Biasanya DP mabuk, ya enggak? Ya, maka kalau mabuk oto atau mabuk kapal atau mabuk pesawat, ya, tanpa disengaja, maka tidak masalah. Ya, artinya tidak masalah di sini, muntahnya dia tidak membatalkan apa? Puasanya. Adapun jika sengaja, ya, contohnya dengan cara mencaluk-caluk, ya, rongga mulutnya dicaluk-caluknya supaya muntah, maka ini bisa membatalkan puasa dan dia harus atau wajib mengqadha dan atau mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Paham ya? Jadi al-qai'u itu artinya apa? Muntah. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini 671. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mencabut perkara-perkara yang atau tidak menghitung. Maksudnya apa? Ya. Jadi dalam kondisi tertentu, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap amalan seseorang.
yaitu dalam kondisi yang pertama al-jahlu, karena ketidaktahuan, yang kedua karena lupa, yang ketiga karena terpaksa. Jadi saya ulangi, ada beberapa hal yang jika dialami oleh seseorang, maka apa? Ya, syariat tidak menjatuhkan hukuman, tidak dicatat kebaikannya, tidak dicatat pula sebagai keburukan. Ya, contohnya apa? Orang yang dipaksa. Dan orang yang dipaksa, ya, contohnya kisah keluarga Ammar bin Yasir. Ya, Yasir dipaksa, Ammar dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran, tetapi hatinya tetap beriman. Ya, setelah kedua orang tuanya dibunuh oleh kafir Quraisy, maka kemudian dia apa? Dipaksa untuk mengucapkan ucapan kekufuran. Ini disebutkan, bahkan disebutkan karena peristiwa inilah kemudian Allah menurunkan apa? Ayat. Ini menjadi asbabun nuzul. Ya. Jadi kalau hatinya tetap beriman kepada Allah, hatinya tetap beriman kepada Allah, kemudian dia dipaksa untuk mengucapkan ucapan kekufuran, maka apa? Dan kalau dia tetap ucapkan bisa membahayakan nyawanya, ya, kemudian diucapkan, maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Ya. Kemudian yang kedua karena lupa. Dia lupa. Kemudian yang ketiga karena jahil, tidak tahu hukumnya, tidak tahu hukumnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangankan apa? Janganlah hukum kami, ya, karena apa? In nasina, kelupaan kami, aw akhtana, atau karena kami lupa. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Baik, artinya apa? Artinya kalau kita kaitkan dengan ibadah puasa, seseorang yang melakukan perkara-perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa karena ketidaktahuan atau karena lupa atau karena dipaksa, ya, maka tidak membatalkan ibadah puasanya, tidak membatalkan ibadah puasanya. Hadis berikutnya. Hadis yang kita langsung ambil 3 hadis ini. 672, 673, 674. 3 hadis ini berkaitan dengan hukum safar bagi orang yang berpuasa. Saya ringkas. Hadis yang pertama hadis Jabir bin Abdullah. Bahwasanya Nabi SAW ketika menaklukkan kota Mekah atau yang dikenal dengan Fathu Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah, ya. Jadi setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, di Madinah Nabi telah mengumpulkan kekuatan, ya. Jadi setelah terkumpul kekuatan kaum muslimin, maka Nabi apa? Di tahun ke-8 Hijriyah pada bulan Ramadan, Nabi, ya, dan para sahabat yang jumlahnya cukup besar, ya, mereka berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk apa? Menaklukkan kota Mekah. Ini terjadi Fathu atau dikenal dengan apa? Sejarah Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah terjadi kapan? Di bulan Ramadan. Nah, fasama hatta balagha qura'a al-ghamim. Nabi berpuasa. Jadi dari Madinah sampai tiba di suatu tempat yang disebut dengan Qura al-Ghamim. Qura al-Ghamim ini kurang lebih jaraknya dari Mekah kurang lebih 60 km. Ya. Jadi Qura al-Ghamim ini satu tempat, sekarang dia dikenal dengan lembah. Ini suatu lembah antara Mekah dan Madinah. Ya.
antara Mekah dengan Madinah. Jadi ketika Nabi sampai di Qura Al-Ghamim, Nabi bahasa kitanya macahkan. Fasoman nas. Ya, jadi sampai sini Nabi berpuasa, sahabat masih berpuasa.